Setelah mengatakan itu, Petapa Agung Siu memandang lelaki tua itu sambil mencibir, jadi kamu datang ke sini kali ini untuk mengundangku melakukannya bersama. Bagus. Orang tua itu memandang ke arah Sage Agung Siu. Tidak ada alasan bagiku untuk mengambil tindakan. Dan itu akan dengan mudah menarik perhatian kekuatan lain. Terutama jika Raja Tianbei dari Kerajaan Yong benar-benar memiliki kerjasama dengan orang ini. Jika saya mengambil tindakan secara langsung, saya pasti akan menarik perhatian Yong. Jika Kerajaan Yong ikut campur dengan alasan menyinggung klan Komodo, akan sangat sulit bagi saya untuk melakukannya. Tapi akan berbeda jika kamu mengambil tindakan. Kamu adalah pemimpin gelap, dan kepala kedua departemen. Perkumpulan Naga Hitam. Perkumpulan Naga Hitam. Wajar jika kamu membalaskan dendam naga petapa agung di kota itu. Tidak ada yang mau mencurigai sesuatu. Dan aku hanya perlu membantu secara diam-diam. Dengan bantuanmu, bukankah mudah untuk membunuh anak itu? Mata lelaki tua itu seperti elang, bersinar dengan cahaya dingin. Sage Agung Siu mencibir, "Oh, kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Kamu masih sama. Kamu adalah tipikal wanita jalang yang masih ingin membangun lengkungan peringatan." Wajah lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. "Apa rencanaku? Jika tidak ada keberatan, aku akan segera berangkat dan membuat pengaturan, lebih cepat daripada nanti. Hanya kamu dan aku." Sage Agung Siu mengerutkan kening. Apakah itu tidak cukup? Orang tua itu mencibir, "Siu, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dariku ketika kamu menyembunyikannya di depan orang lain? Kamu mendapat banyak manfaat dari pengaturan itu saat itu. Saya khawatir Anda sudah lama terpapar. Apakah Anda sudah mencapai level itu?" Sage Agung Siu tiba-tiba menoleh, matanya dingin. Tapi dia segera tersenyum lagi, keduanya satu sama lain. "Namun, aku masih perlu mencari pembantu tambahan," kata Sage Agung Siu dengan dingin. "Mencari pembantu tambahan." Orang tua itu mengerutkan kening. "Ya, temukan pembunuh tingkat chaos dari Tian Wai Tian untuk bertindak bersama kami, tetapi Anda harus membayar biaya pihak lain," kata Sage Agung Siu dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu tampak marah dan berkata, "Pembunuh tingkat kekacauan Tian Wai Tian sangat mahal, apalagi memintanya untuk menangani Qin Chen itu. Orang ini sekarang telah membuat namanya terkenal di laut alam semesta selatan. Dengan kebajikan Tian Wai Tian, tolong itu akan menghabiskan 100 juta kristal kaisar untuk menggunakan pembunuh tingkat kekacauan untuk menangani Qin Chen, jadi mengapa buang uang ini?" Sage Agung Siu mendengus dingin, apakah kamu yakin kita dapat dengan mudah membunuh Qin Chen? Apa maksudmu? Asal-usul Qin Chen tidak diketahui, dan dia dibantu oleh keturunan langsung dari klan Komodo. Entah trik tersembunyi apa yang dia miliki. Menghabiskan 100 juta, meskipun mahal, setidaknya akan ada seseorang yang memimpin kita dan mengambil alih, salahkan. Sekali jika ada situasi, kita masih bisa menggunakan orang ini sebagai pendukung kita, seberapa bermanfaatnya. Dengan kekuatan kita, bisakah Qin Chen mengubah dunia? Ini hanya soal membeli asuransi. Kalau tidak mau, pergi saja. Aku bisa berpura-pura kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, saya setuju, tapi saya perlu menanyakan nama Anda." "Jangan khawatir, aku tahu kamu tidak suka pamer." Sage Siu yang agung mencibir. "Kalau begitu, segera buat pengaturannya, dan aku akan mengirimimu 100 juta kristal kaisar sesegera mungkin." Orang tua itu mendengus dingin, dan dengan keras, sosoknya menghilang. Setelah lelaki tua itu pergi,
Sage Siyu Agung menyipitkan matanya dan berkata, kekuatan lelaki tua. Ini semakin menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan. Seorang pria kuat muncul secara misterius. Menarik. Ayo kita timbang. Berapa berat orang ini? Begitu dia selesai berbicara, dia menyingkirkan sungai yang dipenuhi kegelapan dan menghilang dalam sekejap. Laut Semesta Selatan adalah wilayah inti dari masyarakat naga hitam. Ini adalah kota kuno dengan kekuatan dahsyat yang tersebar di seluruh penjuru, dan dapat dianggap sebagai pusat perdagangan inti di Laut Semesta Selatan. Di tengah kota, terdapat loteng besar, yang merupakan cabang menara Tianwai dari Tianwai Tian di Laut Semesta Selatan. Malam itu berkabut. Di loteng cabang Tianwai Lu, seorang lelaki tua sedang minum sendirian ketika gelombang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Hah! Orang tua itu merasa dunia sedang berubah. Dan dia telah tiba di dunia ilusi. Tuan Si, sebuah sungai hitam muncul dan memadat menjadi sebuah sosok, menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Senior, siapa yang menyeret tuan rumah ini ke ruang ilusi ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Orang tua itu melihat ke sosok hitam di depannya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresi paniknya perlahan menjadi tenang. Sosok hitam itu mencibir, dengan kecerdasanmu. Bagaimana mungkin kamu tidak memikirkan identitasku? Pupil mata lelaki tua itu menyusut. Dia tidak menyangka bayangan hitam itu begitu lugas. Dia ragu. Ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Si, saya telah bertemu Tuan Siyu." "Oh, kamu tahu ini aku." Bayangan itu tersenyum. Orang tua itu berkata, "Meskipun Anda ini permukaan adalah kota netral, siapapun yang bermartabat tahu bahwa Andu ini adalah wilayah masyarakat naga hitam. Hanya Tuan Siyu yang bisa begitu mendominasi di sini dan menyeretku ke dalam ilusi. Si tidak bisa jangan memikirkan orang lain." Menarik. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa langsung jatuh ke tangan lelaki tua itu. Orang tua itu melirik dan pupil matanya mengecil. "Tuan Siyu, apa yang kamu lakukan? Ada 100 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya ingin Anda menghubungi markas besar Tianwai Tian dan mengirim pembunuh tingkat kekacauan untuk bergabung dengan saya untuk membunuh Qin Chen di kota Nanyuan. Pembunuh kekacauan. Bunuh Qin Chen itu." Pupil mata lelaki tua itu mengecil. Pembunuh tingkat kekacauan juga merupakan salah satu pembunuh teratas di markas besar Tianwai Tian. Orang-orang seperti ini selalu berada di ambang pembunuhan. Pembunuh tingkat chaos manapun harus memiliki catatan keberhasilan membunuh 3 kaisar puncak sendirian. Ini sangat jarang dan setara dengan tingkat senjata nuklir. Tentu saja, tidak ada orang seperti itu di Laut Semesta Selatan, dan seseorang perlu mengajukan permohonan pemindahan dari markas besar Tianwai Tian. "Kenapa, kamu begitu jauh sehingga kamu tidak berani menerimanya?" Black Shadow mencibir. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Senior, kamu hanya bercanda. Saya, Tianwai Tian, adalah organisasi pembunuh tertinggi di alam semesta. Selama manfaatnya cukup, tidak akan ada tugas yang tidak berani saya ambil. Senior, kamu hanya perlu menunggu kabar baikku. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu." Ledakan. Bayangan hitam menghilang, dan ilusi menghilang dalam sekejap. Orang tua itu muncul kembali di lotengnya. 100 juta kaisar kristal. Orang tua itu melihat harta karun luar angkasa di tangannya dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Dia mungkin hanya bisa mendapatkan 10 juta kaisar kristal dari satu lantai menara Tianwai dalam satu era. 100 juta kaisar kristal hanya dibutuhkan di menara Tianwai miliknya.
Saya khawatir misi saya untuk abad ini akan selesai lebih cepat dari jadwal. Dengan bisnis sebesar itu, saya mungkin akan dipindahkan langsung dari sini dan kembali ke markas besar Tianwai Tian. Orang tua itu menghubungi markas besar Tianwai Tian. Orang tua itu bersemangat dan segera mulai menghubungi markas besar Tianwai Tian. Laut kosmik. Di dunia maya yang megah, berdirilah sebuah istana besar yang gelap. Seluruh istana itu seperti monumen batu yang mencapai langit, berdiri di dunia maya ini. Dan tidak dapat dilihat secara sekilas. Di istana ini, orang-orang seperti boneka duduk di sana. Di depan mereka terdapat bisnis yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan semesta. Beberapa dari tugas kecil ini dapat diselesaikan secara lokal dan dapat diteleportasi ke sini. Berdengung. Tiba-tiba selembar kertas hitam muncul dan ditangkap oleh boneka humanoid. Setelah melihat informasi di dalamnya, dengan cepat isinya diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar dari istana yang gelap, laut alam semesta selatan. Organisasi gelap masyarakat naga hitam menyewa 100 juta kristal kaisar untuk menyewa pembunuh tingkat kekacauan untuk membunuh seorang kaisar puncak. Tujuannya adalah kota Nanyuan di selatan Universe, dan permintaannya sesegera mungkin. Oh, laut semesta selatan yang terpencil masih bisa menerima bisnis seperti itu, jadi kirim saja Chu Ji ke sana. Orang ini sudah lama menganggur. Dia kebetulan menebus poin prestasi dari 10 zaman kerja keras belum lama ini, sebagai tanda untuk pergi ke reruntuhan 10.000 dewa, biarkan dia menyelesaikan perintah ini untuk pemanasan sebelum pergi ke reruntuhan 10.000 dewa. Suara yang dalam dan tua itu memerintahkan, jelas merupakan orang berpangkat tinggi dari Tianwai Tian. Ya. Seseorang di bawah berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong Laut Semesta Selatan belum mengirim siapapun untuk berpatroli di suatu zaman. Biarkan dia menyelesaikan tugas ini dan juga memeriksa cabang utama Menara Tianwai di Laut Semesta Selatan. Suara berat lelaki tua itu terdengar lagi. Pesananmu. Seketika semuanya menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di kehampaan lautan kosmik, di planet yang bobrok dan terpencil, seorang pria jangkung dan berkuasa tiba-tiba membuka matanya. Fiuh, saat dia bangun, angin tak kasat mata bertiup. Dalam sekejap, semua makhluk hidup dalam jarak miliaran mil di sekitarnya jatuh diam-diam hingga mati dalam tidurnya dan berubah menjadi bubuk. Orang kuat itu mengambil token panggilan di tangannya dan mengerutkan kening. Misi pembunuhan di Laut Semesta Selatan. Orang kuat itu menunjukkan ketidaksenangan dan mencibir, tugas di tempat terpencil seperti Laut Semesta Selatan sebenarnya diberikan kepadaku. Setelah menyelesaikan tugas garnisun ini, aku bisa pergi ke reruntuhan 10.000 dewa, tapi kenapa harus saya diberi tugas seperti itu? Sebuah misi. Itu saja. Sosok kekar itu menghela nafas, misi organisasi tidak boleh dilanggar. Sebelum pergi ke reruntuhan 10.000 dewa, saya akan menyelesaikan misi ini dan melakukan pemanasan. Jika saya mendapatkan 100 juta kaisar kristal, saya mungkin akan memiliki hampir 50 juta kaisar kristal, kan? Sosok kekar itu melangkah maju dan tiba-tiba menghilang dari langit, menuju susunan teleportasi di Tianwai Tian. Pada saat yang sama, berita bahwa Tianwai Tian telah menerima misinya, serta waktu kedatangan orang bijak Agung Cucong, juga dikirim ke Menara Hai Tianwai di alam semesta selatan. Masyarakat Naga Hitam. Pembunuh Tianwai Tian sedang dalam perjalanan, dan aku bisa pergi sekarang. Setelah menerima berita tersebut, Sage Agung Siyu segera berangkat ke kota Nanyuan. Saat ini, kota Nanyuan, cabang Tianwailu.
Token panggilan pada pemilik Tianwei Hall menyala. Hah? Pemilik Tianwei mengambil token panggilan. Dan ternyata itu adalah perintah panggilan keluarga. Biasanya, keluarga tidak akan mengganggunya jika tidak terjadi hal serius. Dia segera memindai kesadarannya, dan setelah melihat isi di dalamnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Markas Besar Tianwei Tian menerima misi pembunuhan dari Laut Alam Semesta Yinan untuk membunuh orang kuat bernama Qin Chen. Orang yang melakukan misi tersebut adalah pembunuh tingkat kekacauan. The Great Sage sedang dalam perjalanan sekarang. Selain itu, saat Sage Agung Chuji menjalankan misinya, dia akan berpatroli di seluruh Laut Alam Semesta Selatan.